Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah Ilmu Kalam, Bapak Kasan Bisri MAG. Tak lupa temanku kelas PAI 1B yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan 1. Nurul Satriani dengan NIM 069. Yang kedua yaitu saya sendiri, Laila Isna Rahmawati dengan NIM 070. Yang ketiga ada Aulianita Rahmawati dengan NIM 078. Yang terakhir ada Viani Hartono Putri dengan NIM 079. Kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pemikiran aliran Khawarij dan Neo-Khawarij. Saya sendiri akan menjelaskan sedikit mengenai tentang aliran Khawarij. Apa itu aliran Khawarij? Secara etimologi, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Sedangkan yang dimaksud dengan Khawarij menurut terminologi adalah suatu sekte atau aliran pengikut dari Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali dalam arbitrase atau tahkim dalam sebuah perundingan setelah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok bugot atau pemberontak yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarah lahirnya aliran Khawarij. Aliran Khawarij mulai muncul pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khawarij merupakan aliran atau kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin dengan kelompok bugot atau pemberontak. Golongan ini disebut juga dengan Asyuroh atau penjual, yaitu golongan orang yang mudah menjual diri untuk Tuhan semata. Pada awalnya, kaum Khawarij memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena merupakan khalifah yang sah dan telah dibaiat oleh mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah mereka anggap berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Menurut estimasi Khawarij, pihak Ali menerima tipu daya licik ajakan damai Muawiyah sehingga kemenangan yang hampir diraih hilang. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai Muawiyah sehingga ia bermaksud menolak permintaan itu, namun karena desakan sebagian pengikutnya, terutama ahli Qura seperti Al-Ash'as bin Qais, Mas'ud bin Fudaki At-Tamimi, dan Zaid bin Husain Al-Ta'i, terpaksa Ali memerintah Al-Ashtar atau komandan pasukan untuk menghentikan peperangan. Setelah menerima ajakan damai, Ali berencana mengirimkan Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damainya. Tapi orang-orang Khawarij menolaknya. Mereka beralasan Abdullah bin Abbas berasal dari kelompok Ali sendiri. Kemudian mereka mengusulkan Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Di dalam sejarah Islam, usaha perdamaian itu dikenal dengan Majelis Tahkim pada perang Siffin bertempat di Daumatul Jandal di tepi sungai Eufrat. Tokoh Khawarij: Nafi' bin Azraq al-Hanafi, Abdullah bin Safar as-Sa'id, Abu Talut al-Bakri, Abu Fudaik Abdullah bin Thawr al-Qaishi, Atiyah bin al-Aswad al-Yanuri. Doktrin aliran Khawarij. A. Doktrin politik. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Khalifah tidak harus dari keturunan Arab. Khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari kekhalifannya, Utsman bin Affan telah menyimpang. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase tahkim, ia dianggap telah menyimpang. Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari dianggap menyimpang dan telah kafir. Pasukan perang Jamal yang menyerang Ali bin Abi Thalib adalah kafir. Doktrin teologi. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Adanya wa'ad dan wa'id, orang yang baik masuk surga sedangkan orang yang jahat masuk neraka.
menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam lainnya. Seseorang harus menghindari pemimpin yang menyimpang. C. Doktrin sosial. Amar ma'ruf nahi munkar, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Al-Quran adalah makhluk, menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber Islam lainnya. Terima kasih. Pengertian neo-Khawarij. Sama seperti perkembangan paham-paham lain, paham Khawarij juga telah bermetamorfosis atau berubah dan berkembang sedemikian rupa, dan kini muncul dalam bentuk-bentuk yang baru yang bisa kita sebut neo-Khawarij atau Khawarij dalam tampilan baru. Secara umum, menurut Dr. Nasril bin Abdul Karim Al-Aqil, fenomena neo-Khawarij ini ada pada sebagian kecil dari para pemuka Islam dan bukan pada satu negara ataupun pada sekelompok atau jemaah tertentu saja. Paham ini sangat berbahaya bagi umat Islam karena mereka ada di dalam umat Islam sendiri. Mereka muncul sebagai pembela Islam, pembawa panji Islam. Namun sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsunya dan membagi Islam untuk kepentingan politik mereka. Boleh jadi dia ada di sekitar kita dan sangat dekat dengan kita. Apabila tidak berhati-hati, kita pun bisa terpedaya dan terperangkap masuk dalam pengaruh paham ini. Ciri-ciri neo-Khawarij dari keterangan dan fatwa ulama masa kini. 1. Berprinsip kufri atau menentang pemerintah yang sah, tidak mau mendengar dan taat kepada mereka dalam hal kebaikan. 2. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Perbedaan aliran Khawarij dan Neo-Khawarij. Aliran Khawarij dalam diri Islam secara historis memang ada sekte yang menjadi rujukan kaum fundamentalis radikalis tersebut, yakni Khawarij. Khawarij adalah salah satu dari 3 sekte awal Islam. Sekte ini mayoritas terdiri dari hufaz dan mempunyai karakteristik literalis, suka mengkafirkan dan kekerasan, bahkan tidak segan-segan menghalalkan darah kepada kelompok muslim yang di luar pahamnya. Neo-Khawarij. 1. Semua umat muslim berhak menjadi imam tanpa melihat jenis kelamin, ras, dan sukunya. 2. Imam harus adil, soleh, pemberani, dan mengikuti makna literal nas. 3. Imam dibaiat oleh umat muslim dan setelah terpilih seorang khalifah umat muslim harus patuh padanya selagi tidak melenceng dari syariat dengan penafsiran literal. 4. Jika imam melenceng, ia harus tobat atau diturunkan paksa, dan bahkan umat muslim dianjurkan untuk menyerang dan membunuhnya. 5. Wilayah negara dibagi menjadi 2, Dar al-Haq dan Dar as-Salam. 6. Umat muslim di luar pemahamannya dan tidak mengikuti hukum Allah ala mereka adalah kafir dan karenanya halal dibunuh dan hartanya merupakan harta rampasan perang. Pemikiran politik Khawarij ini jelas terpengaruh oleh ajaran pokok mereka, yakni tentang pelaku dosa besar, jihad, dan pemahaman yang literalistik dan nas-nas agama. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang persamaan Khawarij dan Neo-Khawarij. Antara Khawarij dan Neo-Khawarij mempunyai kesamaan karakter dan konsep politik. Meskipun para pakar menyatakan bahwa antara mereka tidak ada kesinambungan secara genealogi, titik kesamaan yang sangat menonjol dari mereka adalah suka mengkafirkan, atau mengumandangkan jihad, melakukan kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau kepada kelompok di luar pemahamannya, literal dalam memahami nas, menentang pemerintahan yang sah atau pemberontak, menolak semua hal yang tidak terdapat secara lahiriah dalam nas, dan bahkan menghalalkan darah sesama muslim yang bukan golongannya. Menurut pakar, kelompok yang disinyalir dalam kategori Neo-Khawarij antara lain yaitu Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, Wahabi, Salafi, DI, LDII, Al-Muhajirun, atau yang lain-lainnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.